Halo teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya di channel Bayu Mahdiva. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang kosakata yang sering sekali salah diucapkan atau salah digunakan dalam menulis sesuatu, mungkin untuk menulis karangan, menulis esai dalam tugas keseharian di sekolah, di kampus, ataupun tugas lainnya. Nah, jadi di lingkungan kita sering terjadi kesalahgunaan dalam menggunakan kata untuk membuat tugas esai seperti itu, ataupun menggunakannya di bahasa keseharian kita. Nah, jadi kata pertama yang saya dapatkan yaitu apotek. Nah, sebenarnya apotek ini kan diejanya menggunakan kata e pada belakang, jadi apotek seperti itu. Nah, seringkali teman-teman atau kerabat kita berbicaranya seperti ini. Tunggu sebentar ya, aku mau pergi ke apotik. Jadi penggunaannya itu menggunakan huruf I pada ejaan bagian belakang. Jadi sebenarnya kata yang tercantum pada kamus KBBI yaitu apotek. Jadi seharusnya kita menggunakan kalimatnya seperti ini. Tunggu sebentar ya, aku mau beli obat ke apotek, bukan beli obat ke apotik. Seperti itu. Nah, kata kedua yaitu resiko. Nah, sebenarnya seringkali terjadi teman-teman kita atau kerabat menyebutnya sebagai risiko. Seharusnya pakai resiko seperti itu. Jadi misalnya kita sedang berbicara untuk di kasus saya di jurusan elektromedis banyak sekali menggunakan komponen-komponen dan rangkaian yang kalau misalnya kita salah merangkainya, kemungkinan risiko yang kita ambil itu rangkaiannya rusak, baik terbakar ataupun meledak. Nah, seperti itu biasanya dari teman-teman kita ataupun kalian sendiri yang menyarankan seperti ini. Lebih baik kamu tidak menyambungkan kutub A langsung ke kutub B. Itu risikonya besar sekali. Nah, seharusnya kamu mending jangan langsung menyambungkan kutub A langsung ke kutub B, soalnya risiko yang dihadapi kemungkinan besar rangkaian kamu bisa terbakar seperti itu. Nah, yang ketiga ada kata aktivitas. Nah, di sini penulisan ataupun pengucapannya kebanyakan orang menggunakan huruf F. Sedangkan yang seharusnya dalam KBBI itu menggunakan huruf V di tengah, bukan huruf F. Nah, jadi bukan aktivitas tapi aktivi. Nah, itu dia. Mungkin terdengarnya mirip seperti itu ya. Tapi dalam penulisannya menggunakan huruf V bukan F. Seperti aktivitas harian saya itu mungkin belajar, olahraga, itu menggunakan aktivitas.
Nah, yang keempat ada foto. Nah, kebanyakan orang bilang itu foto pakai F, sedangkan seharusnya kebanyakan orang menggunakan huruf depannya itu P, jadinya foto. Seharusnya pakai F, yaitu foto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kelima, sering juga penulisan atau pengucapannya salah, yaitu ijazah, dimana menggunakan huruf S yang sebenarnya adalah menggunakan huruf Z. Jadi yang benar itu ijazah gitu, pakai ada penekanan huruf Z-nya. Namun teman-teman kita ataupun kerabat suka menyebutnya sebagai ijazah. Contohnya, aku boleh lihat nilai ijazah kamu nggak? Itu harusnya pakai ijazah. Nah, selanjutnya keenam itu indra. Nah, seperti indra penglihatan, indra penciuman. Sering orang menyebutnya indra, tapi seharusnya indera. Ada huruf E di belakang huruf D, seperti itu. Jadi seharusnya indra penciuman, indra penglihatan. Mungkin terdengarnya bisa sama aja sih gitu. Tapi yang benar itu pakai indra. Jadi jangan biasakan kesalahan itu dimaklumkan, harusnya dirubah seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketujuh ini lebih sering digunakan oleh teman-teman dalam meminta izin. Nah, bukan izin ya teman-teman, tapi izin pakai Z. Sering dirubah Z-nya itu memakai huruf J. Jadi izin gitu. Nah, harusnya itu izin ya teman-teman. Saya bilang ke teman untuk tidak hadir dalam kerja kelompok seperti itu. Ngomongnya gini. Guys, aku izin ya gak bisa ikut kerja kelompok hari ini karena berhalangan ada acara ini gitu. Nah, seharusnya itu pakai Z. Jadi guys, hari ini aku izin dulu ya, izin gak mengikuti kerja kelompok soalnya aku ada acara ini. Nah, seperti itu. Untuk yang kata ke-8 yaitu tentang penyakit kanker. Nah, banyak sekali teman-teman atau kerabat-kerabat menyebutnya yaitu kanker. Padahal di KBBI itu tidak ada huruf G. Jadi kanker gitu. Atau sekarang banyak yang sudah menggunakan bahasa ilmiahnya yaitu cancer. Tapi kalau teman-teman juga sering mengucapkan kanker, nah itu dirubah ya teman-teman, jadi menggunakan kanker. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-9, katanya itu komplit. Nah, banyak sekali teman-teman yang menuliskan atau menyebutnya itu komplit. Jadi pakai I. Seharusnya pakai E di belakang itu pakai E, bukan pakai I. Jadi komplit, bukan komplit. Nah, untuk yang terakhir yaitu paham. Teman-teman atau kerabat teman-teman pasti juga sering mengucapkannya menggunakan huruf F di depannya. Jadi faham gitu. Tapi banyak juga sih dari salah satu pengajar, mungkin dulu ya pengalaman saya saat menjadi siswa di sekolah dasar, SMP maupun SMA itu pengajarnya menanyakan
apakah kalian sudah paham seperti itu? Jadi seharusnya itu menggunakan P, jadi paham ya teman-teman ya. Nah itu dia yang bisa saya temukan, juga 10 kalimat itu yang sering diucapkan atau digunakan dalam penulisan salah seperti itu. Diperbaiki ya teman-teman. Oke, jadi sekian video dari saya. Terima kasih.